dari sebuah kehidupan masyarakat yang sangatlah padat. Disitulah ada sebuah kisah dan cerita yang ada di dalamnya. Back to kata kunci, kata kunci. Halo pemirsa, kali ini saya akan berbincang dengan seorang bintang tamu, narasumber yang luar biasa, seorang anak muda yang mempunyai kisah yang inspiratif dalam perjuangannya untuk menggapai cita-cita. Namun sebelum itu, marilah kita sedikit melihat cuplikan video. Nama saya Alfian Syahriati Bawazir. Saya berasal dari desa Sendang Jaya, Kecamatan Katangungan, Kabupaten Brebes. Saat ini saya bekerja di sebuah warung di daerah Cikarang demi untuk mendapatkan pengalaman dan penghasilan untuk biaya melanjutkan thalabul ilmi di pondok pesantren. Assalamualaikum Mas Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Sebelumnya terima kasih Mas Alfian sudah berkenan untuk hadir di sini. Boleh diceritakan Mas Alfian, di keluarga berapa? Di keluarga 6 bersaudara. Maaf, orang tua, bapak ibu masih ada? Ibu alhamdulillah ada. Untuk bapak dari umur 8 tahun, sekitar 8 tahun kelas 3 SD, bapak sudah almarhum. Beliau wafat dikarenakan penyakit stroke. Penyakit stroke itu sudah hampir 9 tahun lamanya. Apa yang diingat dari sosok almarhum? Sosok almarhum bapak yang saya ingat waktu itu satu kejadian itu sebenarnya yang saya ingat masih sampai kapanpun ini saya nggak akan lupa. Ada satu sosok, satu kejadian setelah saya pulang sekolah, saya ke dapur, ada nasi doang itu, ada nasi doang di dapur. Terus saya membuat sambal sendiri. Saya makan, Mbak. Nah, makan sambil nonton televisi. Terus bapak itu kayak memanggil saya gitu. Cuman karena stroke ya, ngomongnya kurang jelas, bicaranya kurang jelas, saya nggak Terus saya nggak sadar bapak ngelempar pakai gelas plastik. Nah, waktu di situ karena saya masih kecil, saya agak emosi, saya keluar langsung, makan belum selesai keluar pergi gitu. Terus saya manggil kakak, ternyata apa mau minum sekian. Nah, itu satu kejadian yang ingat sama saya. Itu yang sangat masih dikenang ya, diingat oleh Mas Alfian. Lalu setelah bapak tiada, siapa yang membiayai hidup? Setelah bapak tiada ya ibu yang membiayai hidup keluarga, dan kami bersama kakak-kakak itu berjuang atau bersama-sama lah, saling merangkul ya. Saya bekerja sama. Dari perjuangan ibu, ya akhirnya berjuang untuk mencari nafkah untuk keluarga selepas bapak tiada. Apa yang Mas Alfian kenal dari seorang sosok ibu di mata Mas Alfian seperti itu? Di mata saya ibu sosok wanita yang hebat, karena beliau itu secara tidak langsung mengajarkan kepada anaknya itu bahwasanya meskipun beliau tidak berbicara langsung, tapi dengan perilaku beliau itu bahwa usia kita tidak bisa, tidak mampu, tapi kita harus menunjukkan bahwa kita bisa. Dari mana paginya beliau kerja ke kebun, malamnya beliau ketika ada kerjaan di desa dia kerja lagi hanya untuk membiayai anak-anaknya gitu. Kayak tidak langsung bahwasanya apapun resikonya, kalau kita kuat lakukan saja. Kalau itu manfaat. Jadi perjuangan ibu luar biasa sekali ya, sampai berkebun dan sebagainya untuk berjuang dari nafkah. Itu yang membuat Mas Alfian mungkin menjadi semangat untuk berjuang di dalam. Lalu bagaimana perjalanan Mas Alfian untuk terus melanjutkan sekolah? Itu
boleh mungkin sedikit ceritakan perjalanan Mas Alfian untuk terus melanjutkan sekolah itu seperti apa? Setelah saya lulus SD ya Pak, ini seketika saya lulus SD, saya langsung diantarkan oleh ibu pondok pesantren di saya sendiri. Namanya pondok pesantren itu pondok pesantren Miftahul Huda itu. Miftahul Huda itu dia sendiri, Di desa sendiri. di saya sendiri di situ. Terus saya cerita dari pondok tersebut sambil sekolah MTS juga itu. Cerita saya kayak ditujukan, diarahkan oleh kakak yang baik tua ke Tegal, pondok pesantren juga, namanya pondok pesantren Misbahul Huda Al-Amiriyah, sekalian sekolah di SMK Al-Amiriyah juga di situ. Itu di daerah Itu di daerah Lebak Siu, Tegal. Nah, setelah mondok pesantren, lalu bagaimana suka dukanya selama di pesantren itu? Mas Alfian ngerasain suka dukanya seperti apa? Suka duka di pondok pesantren banyak Pak. Yang paling saya iri lah termasuk ya. Iri. Itu suka duka iri itu lihat orang ya dijenguk oleh orang tuanya, keluarga gitu Pak. Saya enggak Pak, karena mungkin ibu juga maklumi, mohon maaf ekonominya kurang, jadi untuk ke sana gitu. Lihat orang aja itu bisa makan bareng, ngobrol bareng. Saya enggak sendiri gitu. Terus udah suatu hal yang agak sedih lah, karena meskipun ada orang juga yang gitu, cuman saya ingin merasakan gitu. Saya dijenguk oleh keluarga gitu, makan bareng, ngobrol bareng gimana gitu, kesan di pondok lah gitu. Saya boro-boro Pak. Selama saya pondok udah lama lah, saya hitung-hitung itu ibu saya ke pondok itu dari di desa sampai ke Tegal itu hanya 10 kali Pak. Beliau belum saya dari pertama saya ngantar ke pondok. Jadi ketika teman lain sesama santri itu dijenguk oleh orang tuanya, oleh bapak ibu, itu Mas Alfian merasakan suatu kehilangan di situ ya. Iya. Tidak seperti yang sebelumnya, Mas Alfian. Ya, tentunya itu sisi lain daripada Mas Alfian. Mungkin beberapa teman yang nasib seperti Mas Alfian merasakan seperti ini. Tapi tentunya pasti orang tua akan merasa bangga dan bahagia ya. Mas Alfian juga nanti akhirnya bisa seperti yang diharapkan orang, membanggakan keluarga. Mas Alfian, nanya sedikit sisi lain ini. Mas Alfian sudah punya pacar? Pacar ya? Nah, teman perempuan yang dekat? Ada perempuan yang dekat, ada Pak, perempuan yang dekat ya, benar-benar dekat gitu. Waktu saya SMK itu ada untuk perempuan yang dekat, dan ibunya juga menganggap saya anak. Ibunya menganggap saya anaknya. Kalau saya ya di pondok ya namanya udah kebagian makan, kalau saya sekolah kadang saya cerita gitu buat teman itu. Nah besokannya saya dibawain nasi Pak, ini dari ibu gitu. Oh, dari ibunya si perempuan itu? Bawa nasi, saya makan bareng Pak di kelas. Tapi itu enggak, kalau disebut pacar mungkin enggak, cuman hanya teman. Tapi ada rasa senang tuh. Ada, cuman dia bilang gini Pak, kita itu teman, enggak boleh ada rasa. Nah dari situ saya mengatakan udah gitu. Meskipun ada, tapi saya kayak mau tutupi gitu, karena sebenarnya bilang gitu. Tapi ternyata setelah lulus sekolah ya bertunangan dengan orang. Sekolah dari SMK. Terus Dia sudah tunangan. Ya, itu bagian dari cerita. Ya sedikit ya. Iya sedikit. Ya. Boleh sedikit ceritakan bagaimana akhirnya Mas Alfian merantau dan sekarang bekerja di warung. Oke, boleh. Ceritanya gini ya Pak. Saya kan ingin melanjutkan mondok juga itu, dengan rambut ini. Cuman di situ saya kayak ingin
nggak membebankan ke keluarga gitu. Jadi saya menetapkan dalam hati gitu, saya ingin merantau, tapi nggak mau lama-lama karena saya mau 2005 lagi, saya mau mondok lagi gitu. Bagaimana caranya? Kalau bisa mah ada yang kerja 2 bulan atau 3 bulan lah paling lama gitu. Alhamdulillah saya pulang ke rumah, saya kumpul keluarga seminggu lebihan, 10 harian lah. Ke mbak saya, mau kerja enggak nih? Katanya cuma 2 bulan jaga warung di sekarang. Iya, kata saya. Kalau benar lu saya mau kerja, kata saya. Sebelum saya berangkat pondok lagi gitu. Biaya nanti di sana gitu. Jadi itu untuk mencari biaya untuk mondok lagi. Jadi kendala di ekonomi itu Mas Alfian nggak mau membebani orang tua, sehingga bekerja di sini di warung itu. Nah, sudah bekerja berapa lama berarti sekarang di warung nih? Di warung hampir 1 bulan. 1 bulan. Ada kesan suka dukanya ketika bekerja sekarang di warung itu? Bagaimana? Kesan suka dukanya banyak ya Pak. Satu, saya mendapat pengalaman baru karena ini benar-benar saya pertama namanya kerja merantau gitu. Yang namanya merantau kerja itu pertama. Satu, saya agak kayak gimana ya, harus bangun segini, itu ya, itu kayak emang suka duka di situ. Terus juga kadang ada orang yang aneh gitu. Ada suatu cerita, ada hampir HP saya kecolongan. Pernah itu saya ada yang beli, saya taruh di atas. Kok orang udah pegang HP aja? Iya. Itu udah hampir Pak. Udah hampir. Terus ada orang yang gimana ya, ngomongnya udah bayar ternyata belum. Banyak lah Pak bosnya. Jadi pengalaman yang sebelumnya mungkin belum pernah dialami. Ternyata hidup di perantau begitu luar biasa ya. Keras ya istilahnya gitu. Terus itu kesan suka dukanya tentunya banyak hal yang menjadi pengalaman bagi Mas Alfian sebagai seorang santri yang dimana ketika mondok dan ketika merantau untuk mencari biaya buat mondok lagi. Itu ketika merantau di sini kan ternyata begitu banyak hal-hal yang tidak terduga ya. Bahkan hampir saja HP-nya hilang. Tapi kalau dikuatkan dari sisi misalnya hal positif dalam nambahnya pengalaman Mas Alfian sendiri, dari skill ataupun kemampuan apa yang Mas Alfian dapatkan setelah bekerja di sini tuh, apa yang menjadi nilai tambah buat Mas Alfian, bukan sekedar hanya dari penghasilan ya, tentu dari hal lainnya bagaimana? Dari hal lainnya itu kita itu kayak diajarkan bermasyarakat. Jadi kayak harus menerima keadaan dimanapun kita harus menerima. Jadi kita kayak harus menghargai adatnya di situ. Itu kayak kita itu menerapkan bahwa oh bener ternyata ketika kita kemanapun kita harus mengikuti adat di situ. Satu lagi bahwa keimanan kita harus kuat ternyata kalau di rantau. Ada orang yang kalau pakai ini maaf ya enggak berlakukan ini dia. Terus juga kan kita kalau di rantau itu kadang lihat orang gimana gitu penampilannya. Jadi kan itu satu hal yang menurut saya sebagai santri ya. Ya tadi rantau itu emang harus melupakan iman, jangan tergoyahkan. Itu suatu pengalaman yang sangat istimewa buat saya. Oh gini. Iya, kan akan lebih kita rasakan, kita pahami ketika kita memang turun langsung atau praktek di lapangan. Ya dengan itu mungkin dan nanti akan menjadi cerita ya buat ketika Mas Alfian kembalinya ke pesantren setelah terpenuhinya dana, akan menjadi cerita buat teman-temannya kan. Iya. Oh ternyata di perantau itu begini dan begini. Jadi kalau di pesantren kita bisa dengan mudah untuk menjaga mata, lisan. Tapi ketika di perantau bekerja, wah luar biasa. Iya. Saya kira menarik ya buat Mas Alfian saya sebagai santri. Nah, Mas Alfian, apa cita-citanya
Mas Alfian? Cita-cita saya itu dari dulu, saya selalu bilang ingin menjadi dokter. Iya, sampai ingin jadi dokter karena dulu ya Pak, waktu kecil saya itu sudah mempunyai penyakit 3. 1 asma, 2 bronkitis, 3 tipes. Tipes. Itu suatu penyakit yang benar-benar menurut saya agak berat juga badan. Jadi waktu itu karena ekonomi kurang dia. Saya waktu itu kambuh asma, benar-benar parah Pak. Rusaknya itu benar parah. Udah saya di situ udah kayak ya Allah, kata saya mungkin ini sampai di sini doang, kata saya. Udah gitu doang. Sampai ada pikiran seperti itu. Karena benar-benar udah gak kuat gitu. Terus udah ibu tinggal kerja sama ibu cuma di kayak nasi sama air putih hangat, ini makan sama obat, nanti minum biar cepat sembuh. Kemudian di situ langsung saya ganti, ya Allah, kata saya benar-benar ingin jadi dokter, kata saya. Karena kenapa sih orang yang kecil itu kayak tidak dihargai gitu, kayak tidak dipandang. Bukan mau saya gimana ya, cuma kan emang kalau kita berobat kan harus duitnya gede gimana gitu, apalagi penyakit dalam. Makanya itu saya ingin menunjukkan bahwasanya biar membantu orang-orang yang Jadi dari apa yang dialamin ketika sakit parah ya, itu menjadi melatar belakangi iya Mas Alfian punya cita-cita pengen menjadi dokter. iya. Nah, kalau dari yang Mas Alfian sampaikan, saya melihatnya kan begitu kuat keyakinannya untuk menggapai cita-cita walaupun dengan keterbatasan yang ada ya. Iya. Kalau boleh sedikit diceritakan, apa yang membuat Mas Alfian yakin bahwa keterbatasan tidak menghambat Mas Alfian untuk menggapai cita-cita tersebut? Apa yang membuat Mas Alfian yakin? Menurut saya dia itu karena suatu kayak contoh dari ibu. Ibu aja wanita membimbing atau membesarkan 6 bersaudara, 6 anak, sanggup sampai kakak-kakak sudah alhamdulillah lulus kuliah. Nah, itu ketika saya pikirkan ibu aja kata saya membesarkan 6 anak sampai alhamdulillah kakak-kakak saya udah kuliah. Beliau mampu sendirian, masa saya untuk menjadi dokter untuk sendiri saya sini gak mampu. Itu yakin dari situ. Meskipun saya mondok, tapi saya yakin bahwasanya nanti pasti saya cerita. Dan saya akan berjuang gitu. Ini saya mondok dulu. Setelah saya alhamdulillah udah ada sedikit lah kebisaan. Nanti saya ingin melanjutkan itu berkuliah untuk kedokteran. Bagaimanapun caranya. Jadi ibu sangat berperan sekali membentuk Mas Alfian menjadi lebih yakin untuk menggapai cita-citanya. Jadi sosok ibu sangatlah berperan sangat besar ya. Bukan hanya mencari nafkah, tapi membentuk anaknya, putranya untuk punya karakter yang kuat, mental yang kuat untuk menggapai cita-citanya. Nah, ini adalah saya pikir ini satu hal yang inspiratif di tengah sekarang kan degradasi kepemimpinan. Kalau dilihat berita hari ini, bahkan sebelumnya kan terjadi banyak degradasi, artinya hilangnya beberapa hal poin terkait kepemimpinan. Ternyata itu bagaimana kembali ke orang tua dalam mendidik anak-anaknya, putra-putranya. Ya, Mas Alfian sendiri merasakan sentuhan daripada seorang ibu di situ, sehingga punya keyakinan yang kuat. Ini yang mudah-mudahan kita bisa contoh.